Selamat datang kembali. Kita baru aja dapat materi ringkasan dari The Personal MBA. Dan ini isinya daging semua ya. Rasanya informasinya padat banget. Kebayang nggak sih, perpustakaan Kongres AS aja katanya punya 1,2 juta buku bisnis. Itu kalau dibaca semua, wah bisa 5 abad lebih. Belum lagi buku baru tiap tahun, artikel, blog. Pusing juga milihnya ya. Persis, itu tantangan utamanya kan. Gimana kita misahin mana yang benar-benar inti, mana yang cuma noise aja. Nah, hari ini kita coba bedah beberapa ide kunci dari sini. Harapannya sih bisa kasih perspektif baru buat Anda dalam ngambil keputusan bisnis sehari-hari. Gitu. Oke, siap. Mari kita gali lebih dalam. Fokus kita nggak cuma apa konsepnya, tapi juga kenapa ini penting buat Anda. Terutama soal bikin pilihan cerdas, belajar dari pengalaman, sama bangun strategi yang, tahan banting lah istilahnya. Konsep pertama nih yang kayaknya penting banget, trade-off. Materi ini ngingetin kita nggak bisa dapat semuanya. Waktu, energi, duit kan terbatas. Iya, betul. Jadi setiap kali kita bilang ya buat satu hal, otomatis kita bilang enggak buat banyak hal lain. Ini terjadi tiap hari, sadar atau nggak sadar. Dan ini nyambungnya ke keputusan ya. Bikin keputusan itu artinya motong pilihan lain, kayak kata Colin Powell yang dikutip di sini. Nah, itu dia. Jangan nunggu info 100%, katanya. Kelamaan. Cukup 40-70% aja, terus putusin. Menariknya, kalau kita nggak bisa mutusin, itu sebenarnya udah keputusan juga. Tentuin. Iya, bisa dibilang gitu. Membiarkan faktor luar yang ambil alih. Nah, kalau lagi bimbang banget nih, ada saran bagus. Gimana tuh? Coba tanya ke diri sendiri, dari semua pilihan ini pengalaman mana sih yang paling pengen saya rasain atau pelajari? Kadang ini bisa bantu mecah kebuntuan. Fokusnya jadi ke proses, bukan cuma hasil akhir. Oke. Menarik. Nah, udah berani mutusin nih. Terus, gimana kita tahu pilihan kita benar atau perlu diubah? Di sini peran umpan balik ya, feedback. Penting banget. Tapi catatannya, cari feedback dari calon pelanggan nyata, jangan dari teman atau keluarga. Kenapa gitu? Karena mereka cenderung, manis-manisin omongan, biar kita seneng. Nah, kemungkinan besar gitu. Mungkin sungkan atau nggak mau nyakitin hati. Padahal feedback yang paling jujur, bahkan yang pahit, atau bilang ide kita nggak bagus, itu justru yang paling berharga. Itu cermin realitas pasar. Jadi kalau nggak ada yang tertarik sama sekali, itu juga feedback penting ya. Artinya mungkin idenya perlu dirombak atau bahkan ganti ide. Bisa jadi, itu data. Data buat perbaikan. Malah buku ini juga ngelihat persaingan itu positif loh. Oh iya? Biasanya kan kita anggap pesaing itu ancaman. Justru adanya pesaing itu bukti kalau udah ada pasarnya. Udah ada orang yang mau bayar untuk solusi semacam itu. Ini ngurangin resiko terbesar kita. Jangan-jangan nggak ada yang butuh. Jadi amati pesaing. Malah coba jadi pelanggan mereka deh. Jadi belajar dari pesaing ya. Oke, kita udah putuskan, udah dapat feedback, udah lihat pesaing. Ujung-ujungnya kan jualan ya. Nah, ini bagian yang sering bikin pusing. Ada strategi pembalikan resiko disebutnya. Iya, risk reversal. Idenya agak berani ya, memindahkan risiko dari pembeli ke penjual. Contohnya kayak garansi uang kembali 100% tanpa ditanya-tanya gitu. Tapi logikanya, karena penjual itu ngelayanin banyak pembeli, risikonya jadi kesebar. Oh, jadi nggak semua orang bakal minta balik uang juga kan? Betul. Manfaatnya, pembeli jadi merasa super aman buat nyoba produk atau jasa kita. Keraguan mereka hilang. Ini bisa naikin penjualan banget. Dan ini beda sama fokus ke optimalisasi aja. Buku ini nekenin pentingnya ketahanan, resilience. Ah, iya. Analogi kura-kura sama harimau itu ya. Harimau kan cepet, kuat, kelihatan optimal, tapi rapuh kalau kondisi lagi susah. Sementara kura-kura, dia mungkin lambat, tapi punya cangkang, punya strategi buat bertahan. Nah, banyak bisnis katanya terlalu fokus jadi harimau. Kejar target jangka pendek, nggak punya cadangan kas, utangnya tinggi. Begitu ada krisis, langsung goyah. Tapi kalau terlalu fokus bertahan kayak kura-kura, nggak takut ketinggalan peluang gitu. Jadi lambat. Pertanyaan bagus, keseimbangan itu kuncinya. Makanya ada konsep perencanaan skenario. Skenario planning. Maksudnya gimana tuh? Meramal masa depan? Bukan meramal. Itu kan nggak mungkin ya. Tapi lebih kebayangin beberapa kemungkinan yang realistis. Misalnya, gimana kalau penjualan tiba-tiba turun 30%? Atau gimana kalau biaya bahan baku naik drastis? Terus, siapin rencana responsnya. Oh, jadi siap-siap buat berbagai kemungkinan gitu ya? Kayak punya rencana B, rencana C.
Kurang lebih gitu. Ini bukan soal pesimis, tapi soal bikin bisnis kita lebih fleksibel, lebih siap hadapi apapun. Jadi, lebih siap menari pas ada badai, bukan cuma berharap badainya nggak datang. Oke, jadi kalau ditarik kesimpulan ya, di tengah lautan info bisnis ini, kita perlu fokus ke intinya. Berani ambil keputusan walau info belum 100%, terus belajar cepat dari feedback nyata. Betul, jangan takut juga ambil risiko yang udah diukur buat pelanggan, lewat pembalikan risiko tadi misalnya. Dan yang krusial, bangun cangkang ketahanan buat bisnis kita. Jadi kayaknya pelajaran utamanya soal keseimbangan ya, antara ngejar pertumbuhan sama memastikan kita bisa bertahan lama. Ya, optimasi itu penting buat maju, tapi ketahanan itu yang bikin kita tetap ada di arena pertandingan buat jangka panjang. Nah, ini jadi mikir juga, strategi yang paling optimal di atas kertas, apa selalu jadi yang terbaik di dunia nyata yang penuh kejutan ini ya? Wah, pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Nah, ini mungkin ada pemikiran buat Anda bawa pulang nih. Kira-kira, di area mana Anda bisa terapin pembalikan risiko kecil aja minggu ini, biar pelanggan Anda lebih nyaman gitu. Atau mungkin, satu langkah kecil apa yang bisa Anda ambil buat bikin rencana Anda sedikit lebih tahan banting. Kayak kura-kura tadi, tapi tanpa harus jadi lambat juga. Menarik untuk dipikirkan. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya ya.